Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, dalam Roma 8 ayat 14, firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saya ulang saudaraku, Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Banyak orang mengukur pimpinan Roh Kudus dari keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Seperti pekerjaan apa yang harus dia pilih, pasangan hidup siapa yang harus dia nikahi, kota mana dia harus tinggal, pelayanan apa yang harus dikerjakan dan diambil. Seperti itu saudaraku. Tentu Roh Kudus dapat memimpin kita dalam semua hal itu. Amin ya saudaraku ya. Namun jika kita berhenti sampai di sana, kita belum memahami pekerjaan terbesar Roh Kudus dalam hidup orang percaya, saudaraku. Karena pekerjaan utama Roh Kudus bukan sekedar menunjukkan arah hidup kita, tetapi mengubah hidup kita. Roh Kudus datang bukan terutama untuk membuat kita berhasil menurut ukuran dunia, melainkan untuk membuat kita serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku ya. Maka Roh Kudus bekerja di dalam batinmu dan batinku, mengkoreksi motivasi kita, mematahkan kesombongan kita, menyingkapkan dosa yang tersembunyi dalam diri kita, dan mengajar kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Bapa. Seringkali kita meminta Roh Kudus berbicara kepada kita, tetapi kita lupa bahwa Dia lebih dahulu ingin mengubah kita, saudaraku. Kita ingin mendengar suaranya, tetapi tidak selalu mau mentaati suara itu. Itu yang jadi masalah. Kita menginginkan tuntunannya, tapi kita enggan mengalami pembentukan yang datang dari Dia. Padahal orang yang sungguh hidup dipimpin Roh Kudus akan semakin sulit untuk berdamai dengan yang namanya dosa. Orang ini akan menjadi peka ketika hatinya mulai dipenuhi dengan kemelesetan. Ada iri hati, ada sesuatu yang tidak berkenan. Dia mulai peka. Dia akan segera kembali bertobat ketika kesombongan-kesombongan, kemelesetan-kemelesetan itu muncul. Tidak tenang hatinya. Dia tidak tenang mengucapkan perkataan yang melukai orang lain. Dia tidak tenang. Kenapa, saudaraku? Karena Roh Kudus sedang membentuk hati nuraninya agar semakin selaras dengan hati Kristus. Proses pembentukan manusia baru. Amin ya saudaraku ya. Seperti Kristus itu sedang diproses. Sampai lebih tepatnya gini, proses pembentukan manusia Allah. Karena ketika orang berkomitmen di jamah Tuhan, lahir baru, dia berproses ini. Sampai dia to be like Christ, jadi manusia ilahi. Man of God-nya Tuhan. Manusia-manusia yang tidak kebal dosa, tetapi manusia-manusia yang bisa mendeteksi dosa, manusia-manusia yang tidak tahan di dalam dosa, dan manusia-manusia yang terus upgrade dirinya sampai serupa dengan Kristus. Itu mujizat lahir baru di situ. Berproses orang itu. Maka saudaraku, inilah pimpinan roh yang paling dalam, Roh Kudus. Bukan hanya mengarahkan langkah kaki kita, tetapi mengubah arah hati kita. Kemarin Rebu, ibadah suara kebenaran, saya membawakan tentang mujizat kelahiran baru. Salah satu simptomnya adalah mengubah selera hati. Orang bisa berubah selera hatinya ketika orang itu berubah arah hatinya. Berubah fokus hidupnya. Berubah tujuan hidupnya. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus tidak pernah membawa seseorang kepada kehidupan yang berpusat
pada diri sendiri. Ini berkali-kali saya selalu sampaikan ini. Kenapa sih pastor selalu ngomongin itu? Karena saudara-saudari pencinta renungan The Message, jujur ya, saya lihat kekristenan itu kebanyakan masih berpusat tentang dirinya sendiri. Kalau nggak tentang dirinya ya tentang kelompoknya. Kalau nggak tentang kelompoknya tentang gerejanya. Pokoknya milikku, doktrinku, gerejaku, komunitasku, aku masih begitu saudaraku. Tapi nggak ada yang satupun yang berkata tentang Allah, tentang hati Allah, nggak ada loh. Pelayanan juga tentang aku nggak nyaman, aku nggak senang diperintah-perintah, aku nggak senang ditegur, aku nggak mau terlalu begini-begini, sudahlah segini ya, aku. Tapi nggak ada yang mau bapakku gimana ya. Loh ini loh saudaraku, ini yang kadang saya lihat, makanya berkali-kali saya ajak, tapi susah loh ngajak orang untuk paham itu. Yang salah paham malah banyak, yang diajak paham sedikit, yang bisa paham sedikit, yang salah paham banyak. Seakan-akan pastornya ini kok paksa-paksa orang, neken-neken orang. Saya nggak neken, saya cuman mau ajak kamu ada satu titik bahwa kamu harus berani bertanya tiap saat dalam hidupmu. Bapak puas nggak dengan apa yang kulakukan? Kalau kamu bekerja, puas nggak Bapak dengan pekerjaanmu? Kalau kamu pelayanan di gereja lokalmu, puas nggak? Atau cuma tugas? Ya sudahlah seadanya lah, nggak usah terlalu perfect. Nggak bisa loh, kamu harus kasih yang terbaik, sesempurna mungkin untuk Tuhanmu. Kamu kerja aja sesempurna mungkin kok, untuk hasilin cuan kok. Kamu buat Tuhanmu yang sudah kasih kamu hidup, kasih kamu cuan, kamu nggak mau sesempurna mungkin, ya nggak bisa dong. Amin, saudaraku. Ini yang susah, tetapi maka sekali lagi, saudaraku, Roh Kudus tidak pernah bawa seseorang kepada kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, tapi pusatnya harus Tuhan. Karena Roh Kudus mengarahkan setiap kita itu mengarahkan ke salib. Garis bawahi salib. Amin ya saudaraku ya. Dia mengajar kita mengampuni ketika ego kita ingin balas. Kita disuruh mandeng salib. Waduh, Tuhan suruh ngampuni. Iya, lihat salib. Karena di salib itu penuh dengan pengampunan. Dia mengajar kita memberi ketika daging kita ingin menggenggam. Lu jangan, aku butuh kok. Tapi kalau Tuhan mau ambil, berani gak? Serahin ke Tuhan. Lah ini diajarin. Dia mengajarkan kita merendahkan diri ketika kita ingin dihormati. Semua itu mungkin terasa berat loh saudaraku, dan sangat berat deh. Tapi justru disitulah kita sedang dipimpin oleh Roh Allah. Karena banyak orang mengejar pengalaman rohani yang spektakuler, tetapi seringkali mengabaikan transformasi karakter. Mereka mau mengalami mujizat, tapi tidak mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Mereka mau dipakai Tuhan luar biasa, tapi tidak rela dibentuk untuk menjadi lebih rendah hati. Kalau mau belajar rendah hati, pasti kita ditemukan dengan orang-orang yang tinggi hati. Seperti kita tinggi hati, sombong. Ditabrakin sama orang sombong, kamu mau belajar rendah hati? Nah itu prosesnya. Tapi banyak orang gak mau. Padahal mujizat terbesar yang dikerjakan Roh Kudus bukanlah membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli bisa dengar, orang bisu bisa ngomong. Bukan, tetapi membuat manusia yang egois tentang dirinya berubah jadi rendah hati. Orang yang bengis, jahat, tidak mau mengasihi orang, jadi orang yang lembut, mengasihi sesamanya. Dari manusia yang hidup untuk dirinya sendiri, sekarang hidup untuk Kristus. Apa yang kurang yang belum aku kasih untuk Tuhanku? Wih, keren saudaraku, kalau bisa gitu tuh memang itulah luar biasanya kekristenan seharusnya. Perubahan seperti itu yang nilainya kekal, saudaraku. Itu kekal loh nilainya. Maka dari itu, setiap kali Roh Kudus menegur kita ya, kita jangan kerasin hati ya, saudaraku ya. Amin ya. Setiap kali Roh Kudus menunjukkan kesalahan kita jangan cari pembenaran. Ya udah ngaku aja, duduk dekat kaki Tuhan, minta ampun sama Tuhan.
Saya gitu kok, tiap-tiap saat juga gitu, saudaraku. Gitu sama, saudaraku. Ya, setiap kali Roh Kudus mengajak kita mentaati firman yang memang berat untuk kita lakukan, ya yuk berjuang, jangan ditunda. Karena sebab gini, saudaraku, kalau ketaatan kita tunda, susah, kita nggak akan pernah bertumbuh. Ya, karena setiap ketaatan itu akan membuka ruang yang lebih besar bagi karakter Kristus untuk bertumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya, saudaraku, bukti bahwa seseorang dipimpin Roh Kudus bukan terutama karena dia dapat berbicara banyak tentang Roh Kudus, melainkan karena hidupnya semakin memancarkan hidup Yesus, memancarkan kehidupan Yesus. Orang lain melihat kelembutan Kristus dalam hidup kita. Ayo belajar yuk bareng, saudaraku. Itu gak bisa pakai kekuatan kita. Kita minta Roh Kudus, kita pandang Yesus, minta kekuatan dari Roh Kudus. Ada lembut dari sikap kita. Meskipun muka kita garang ya. Kayak saya ini kan mukanya garang, saudaraku. Tapi harus lembut seperti Kristus ya. Amin ya. Wah, mukanya kok Pastor Stephen itu mukanya kok galak ya. Oh, kamu gak kenal saya. Kalau kamu udah kenal saya, kamu baru tahu lembut hatinya Stephen Lim itu kayak Kristus. Nah gitu baru benar. Amin ya saudaraku ya. Sikapnya lembut, kerendahan hatinya Kristus itu nampak di pelayanannya. Bukan sok-sokan begitu, enggak ya. Amin saudaraku. Kesucian Kristus kelihatan dalam hidupnya. Berubah ya Stephen Lim ini. Berubah ya ini. Kelihatan dari hidupnya, dari bagaimana dia mengejar Kristus, bagaimana. Kita semua harus begitu. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini bertanyalah dalam dirimu. Apakah Roh Kudus sedang mengubah hatiku menjadi semakin serupa dengan Yesus apa enggak? Apa aku matikan suara itu terus dalam hatiku? Karena tujuan terbesar pimpinan Roh Kudus bukanlah membawa kita pada kehidupan yang lebih mudah, tetapi kepada kehidupan yang lebih kudus. Dan kehidupan yang semakin kudus adalah kehidupan yang paling memanjakan hati Bapa kita. Amin ya saudaraku ya. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tanyakan dalam dirimu, aku dipimpin Roh Kudus atau aku dikuasai dengan keinginanku sendiri? Semoga jadi berkat. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.